Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiana Dinar, nomor stambuk L131201115. Di sini saya akan memaparkan materi mata kuliah Perhutanan Sosial atau Social Forestry. Mata kuliah ini membahas tentang konsep-konsep pengolahan hutan berbasis masyarakat, sistem-sistem pengolahan hutan berbasis masyarakat di Indonesia dan negara lain. Perspektif kebijakan pengolahan hutan sosial, performasi pengolahan hutan berbasis masyarakat, perspektif ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sinergitas peran KPH dalam pengolahan hutan sosial, prospek dan tantangan pengolahan hutan sosial, strategi peningkatan keberhasilan penerapan hutan sosial, ragam kasus praktek baik penerapan hutan sosial di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Konsep dan prinsip social forestry atau perhutanan sosial yaitu memahami konsep prinsip pengolahan hutan berbasis masyarakat secara logis, kritis, sistemis, dan inovatif dalam melaksanakan, mengevaluasi, dan mendesain pengolahan hutan sosial secara mandiri dan kelompok. Studi kasus mampu menyelesaikan permasalahan pengolahan hutan sosial secara tepat dengan menerapkan konsep-konsep pengolahan hutan berbasis masyarakat, perspektif kebijakan, dan performasi pengolahan hutan sosial menggunakan berbagai media dan sumber belajar yang kreatif dan inovatif berdasarkan data dan informasi. Simulasi mampu menerapkan konsep-konsep pengolahan hutan berbasis masyarakat dalam pengolahan hutan sosial secara mandiri dan kelompok dengan penuh tanggung jawab. Mengacu pada teori dan regulasi pengolahan hutan. Implementasinya mampu mengaplikasikan konsep-konsep pengolahan hutan berbasis masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pengolahan hutan sosial berbasis KPH, dan pengembangan hutan adat dengan pendekatan student contract learning atau SCL, dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi baik secara mandiri maupun bersama-sama. Baiklah, kita masuk ke materinya. Perubahan paradigma hutan. Sumber hutan harus dikelola untuk menghasilkan produk yang majemuk, berbasis proses produksi ekosistem untuk memenuhi kebutuhan manusia yang juga majemuk. Diperlukan arahan ilmu pengurusan hutan. Diperlukan arahan ilmu pengurusan agar mendapatkan totalitas barang-barang, manfaat-manfaat, dan nilai-nilai yang dapat diperoleh dengan tetap mempertahankan kelestarian untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Kemudian, slide berikutnya, perhutanan sosial dalam perspektif manajemen hutan. Hutan, manfaat majemuk menuju kelestarian, pengurusan pemanfaatan, manusia, kebutuhan majemuk menuju kesejahteraan, pemikiran komprehensif dan utuh pengolahan berbasis paradigma social forestry. Dan selanjutnya, masalah pembangunan kehutanan dan kontribusi ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek menjadi kebutuhan dan terus didukung oleh berbagai inovasi agar dapat mengelola sumber daya khususnya hasil hutan secara efisien dan berkelanjutan. Kehutanan masyarakat, pergeseran paradigma kehutanan. Pengolahan hutan telah mengalami pergeseran paradigma hutan, tidak lagi dipandang sebatas hanya kayu. Kini pengolahan menitiberatkan hutan sebagai sebuah kesatuan.
Dari bekerja untuk kepentingan Departemen Kehutanan akan menuju bekerja untuk kepentingan masyarakat perdesaan. Dari manajemen hutan menuju penyuluhan kehutanan. Dari melindungi hutan dari masyarakat perdesaan menuju melibatkan masyarakat dalam manajemen hutan dan akan melibatkan masyarakat dalam manajemen hutan. Dari produksi dan distribusi pembibitan menuju memfasilitasi regenerasi pohon-pohon lokal. Dari manajemen tanaman menuju manajemen keseluruhan biomas hutan. Dari pohon-pohon untuk kayu dan pulp menuju pohon dan produk serbaguna. Dari sistem manajemen kehutanan standar menuju sistem yang dibangun tentang manajemen hutan dan pohon berdasar pada pengetahuan lokal yang ada. Integrasi perspektif sosial ke dalam manajemen hutan berbasis sumber daya masyarakat dapat dilihat di bawah. Pengelolaan hutan lestari, kelola sosial, kelola lingkungan, kelola ekonomi multi usaha kehutanan, kelola sosial, penguatan akses legal masyarakat, pengelolaan perhutanan sosial, jadi kesejahteraan masyarakat. Baiklah, itulah tadi materi yang dapat saya paparkan tentang perhutanan sosial. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.